Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Kurnia Putra, nomor NPM 232 10 11 024, akan mempresentasikan terkait model kolaborasi hexahelix dengan contoh kasus pengembangan desa wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang. Presentasi ini untuk UTS Manajemen Pemasaran Berbasis Digital dengan dosen Dr. Doroti R. Haratua Panjaitan, SE, MSI. Baik, pertama kita mulai dengan pengertian dari model kolaborasi hexahelix. Jadi konsep hexahelix dapat memaksimalkan peran ganda yang diemban oleh para aktor guna mencapai tujuan bersama, menurut Firmansyah pada tahun 2022. Jadi kunci utama kesuksesan model ini adalah adanya sinergitas dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan. Selain itu, untuk memudahkan pencapaian tujuan pengembangan desa binaan, kolaborasi Hexahelix juga membantu mencegah overlapping kebijakan dan program antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengembangan desa binaan dunia usaha atau perusahaan menjadi lokomotif penggerak sinergitas antar stakeholder dan pengembangan masyarakat desa. Pada gambar dapat kita lihat, jadi konsep Hexahelix tersebut terdiri dari 6 bagian atau 6 peran yang terlibat langsung dengan kelompok usaha. Yang pertama yaitu adanya peran dari education atau akademisi. Jadi akademisi berperan sebagai konseptor melalui penelitian-penelitian yang dilakukan guna memunculkan dan menggali potensi dan peluang pengembangan program CSR pada desa binaan. Nah, yang kedua, adanya peran dari dunia bisnis atau dunia usaha. Pada skema kolaborasi Hexahelix sendiri, sektor bisnis biasanya cenderung memiliki berbagai macam peran dalam program pengembangan desa binaan. Jadi sektor bisnis dapat berperan sebagai pendamping selama proses pengembangan desa binaan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Nah, berikut ada beberapa contoh terkait peran dari sektor bisnis itu sendiri. Yang pertama sebagai inisiator, pendamping, maupun penghubung ke pemerintah atau sebagai pemberi modal. Nah, yang ketiga, kita lanjut ke peran dari komunitas. Komunitas dapat berperan sebagai akselerator dan penghubung antar pemangku kepentingan dalam implementasi program desa binaan. Komunitas dalam hal ini dapat berupa masyarakat umum atau masyarakat yang memiliki kesamaan minat atau kepentingan terhadap isu tertentu. Nah, yang keempat, kita lanjut ke peran dari government atau pemerintah. Pemerintah dalam model hexahelix berperan sebagai regulator yang memiliki fungsi membuat regulasi. Jadi pemerintah juga dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi pembuatan kebijakan-kebijakan terkait desa binaan. Yang kelima, adanya peran dari hukum dan regulasi. Hukum dan regulasi berperan dalam memberikan kepastian hukum dan mengawasi jalannya pengembangan desa binaan. Regulasi yang dimaksud termasuk peraturan-peraturan dari tingkat pusat maupun tingkat daerah yang berefek terhadap desa binaan tersebut. Yang keenam, adanya peran dari media massa. Jadi media massa dalam pengembangan desa binaan dapat berperan sebagai expander untuk mendukung publikasi dalam promosi dan informasi. Media massa juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan perhatian, memprovokasi aksi, melemahkan penentangan, serta menunjukkan kekuatan komitmen dan dukungan. Nah, di sini kita mengambil contoh desa wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang. Desa wisata Kubu Gadang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Desa wisata Kubu Gadang merupakan salah satu spot yang sangat bagus untuk memandang lepas ke arah Gunung Merapi. Desa ini juga terasa asri berkat areal persawahan dan ladang produktif yang masih mewarnai 70% area desa. Sejak awalnya, desa wisata Kubu Gadang berdiri dengan swadaya masyarakat.
Sejumlah fasilitas juga dibangun dan dirawat dengan semangat gotong royong. Berbagai jenis pengalaman dan kegiatan yang akan pengunjung dapatkan, yaitu dapat memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi budaya Minangkabau, tepatnya di Desa Kubu Gadang, serta menyaksikan sejarah dari Desa Kubu Gadang, dan juga menyaksikan kesenian yang ditampilkan oleh para pelaku masyarakat. Seperti pada gambar bisa kita lihat adanya kesenian bela diri dari Minangkabau, yaitu silat. Nah, di Kubu Gadang sendiri, mereka memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri, yaitu melakukan silet lanyah atau dalam artian melakukan silat di area yang berlumpur. Nah, ini tentu akan menjadi penarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Kubu Gadang. Dan juga di Desa Kubu Gadang sendiri juga memiliki kesenian yang lain, yaitu contohnya ada randai dan lain-lain. Serta memiliki pemandangan alam yang bagus dan juga memiliki berbagai macam kuliner yang disajikan untuk bisa dirasakan oleh para pengunjung. Dan juga pengunjung bisa merasakan bagaimana suasana kehidupan di desa. Nah, kehadiran desa wisata memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi dengan sudah adanya desa wisata pada Kubu Gadang ini, jadi dengan kolaborasi dari Hexahelix, ini bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang pertama kita lihat dari peran dari akademisi. Jadi salah satu hal yang dicari setiap wisatawan yang datang ke suatu daerah wisata adalah cenderamata. Kubu Gadang sendiri belum banyak memiliki cenderamata khas yang bisa dibeli oleh wisatawan yang datang sebagai kenang-kenangan. Nah, hal itulah yang memantik semangat dari mahasiswa dari Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padang Panjang datang ke Desa Wisata Kubu Gadang untuk memberikan pelatihan teknik rajut dalam membuat cenderamata bagi kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Jadi, kenapa teknik rajut ini dipilih? Karena memiliki kelebihan antara lain bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, serta tidak memerlukan peralatan yang mahal. Dan produk yang dihasilkan nantinya akan ditawarkan ke wisatawan yang datang guna mendukung program pemerintah memakai masker. Nah, kegiatan pelatihan ini sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, pelatihan ini diharapkan memotivasi anggota masyarakat yang lainnya untuk berkreasi menghasilkan souvenir khas dari Kubu Gadang. Di sini dapat kita lihat peran dari akademisi dalam hal ini mahasiswa bisa memberikan dampak terhadap pengembangan desa wisata. Yang kedua, kita masuk ke peran dari dunia bisnis atau dunia usaha. Jadi sebagai bentuk penghargaan dari Anugerah Eco Heritage Kubu Gadang, PT Pertamina International Shipping atau PIS memberikan sekaligus meresmikan sanitasi berupa tempat bilas untuk desa wisata Kubu Gadang sebesar 24 juta. Nah, dan juga pihak Bank BRI dan BNI juga memberikan bantuan CSR mereka untuk pembangunan infrastruktur di desa Kubu Gadang, di mana bantuan tersebut digunakan untuk membangun saung-saung yang bertujuan untuk memperindah desa wisata Kubu Gadang. Desa wisata Kubu Gadang sendiri memiliki potensi yang luar biasa, harus dikembangkan agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Nah, di sini kita lihat bahwa peran dari dunia usaha, contohnya perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, Bank BRI, dan BNI melakukan pemberian fasilitas maupun modal untuk agar desa wisata ini bisa berkembang lebih baik ke depannya dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, kita masuk ke peran community atau komunitas. Pada tahun 2015, di Kubu Gadang dibentuklah kelompok sadar wisata yang merupakan kelompok masyarakat yang berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat Desa Kubu Gadang agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan dan menerapkan sabta pesona serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mereka adalah pengelola dari Desa Wisata Kubu Gadang.
Nah, jadi dari komunitas inilah banyak masyarakat yang sudah mulai sadar terkait adanya potensi untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka dengan membangun homestay atau penginapan yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk menginap dan merasakan kehidupan di desa wisata Kubu Gadang. Yang keempat, selanjutnya itu peran dari government atau pemerintah. Nah, Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan stakeholder yang berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Desa Kubu Gadang dengan membantu dalam menentukan apa saja potensi desa yang bisa dijadikan atraksi wisata dilakukan di Kubu Gadang dan melakukan promosi destinasi wisata. Nah, pada gambar bisa kita lihat adanya kunjungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dalam rangka mengunjungi desa wisata dari Kubu Gadang. Nah, di sini juga didampingi oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota Padang Panjang. Nah, di sini dapat kita lihat peran pemerintah dalam mengembangkan suatu kelompok usaha, contohnya desa wisata Kubu Gadang. Pemerintah bisa memberikan sebagai pemberi regulasi ataupun sebagai pemberi fasilitas dan juga pemberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Nah, yang kelima, adanya peran dari hukum dan regulasi. Nah, di sini salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah negara Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM 17 PR 001 garing MKP tahun 2010 tentang rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 sampai 2014. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, setiap daerah bisa menggali potensi pariwisata yang ada di daerahnya untuk memberdayakan masyarakat yang ada dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder. Nah, di sini regulasi bisa kita lihat sangat berpengaruh terhadap pengembangan dari suatu binaan desa wisata. Yang terakhir, adanya peran dari media massa. Nah, media massa itu sendiri berkontribusi terhadap pengembangan desa wisata Kubu Gadang dengan mengekspos dan mempromosikan desa wisata Kubu Gadang melalui liputan, penulisan berita atau artikel mengenai atraksi dari desa wisata Kubu Gadang. Media baik media cetak, media online, televisi ataupun radio dapat digunakan untuk mempromosikan desa wisata Kubu Gadang pada masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Nah, pada gambar bisa kita lihat media Kompas.com telah memberitakan Desa Kubu Gadang merupakan desa wisata favorit turis asing di Padang Panjang. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar adanya atraksi silat lanyah atau silet lanyah yang disaksikan oleh beberapa wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Nah, dengan berita ini, dengan penyampaian media massa ini bisa menarik wisatawan lain yang belum sempat datang ke sini untuk bisa datang menyaksikan maupun merasakan kehidupan maupun kuliner di desa wisata Kubu Gadang nantinya. Nah, jadi dapat kita lihat peran itu sangat penting untuk membantu pengembangan desa wisata Kubu Gadang. Baik, sekian presentasi terkait model